Jadi kalau bapak melo malampe umur tak pamegai benek tak. Semakin sering kita ucapkan salam, semakin banyak pahala yang bisa kita kumpulkan. Jadi saya tawarkan lagi, mau ditambah 30 pahala lagi mau? Mau. Yakin? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Pilih 30 juta atau 30 pahala? 30 juta belum pasti. Kalau bahasa Bugisnya, di sini banyak orang Bugis. Kalau bahasa Bugisnya Depa Manasa. Tapi kalau 30 pahala Manasa sudah pasti. Kenapa? Karena Rasulullah yang berkata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Setiap yang Rasulullah ucapkan bukan berdasarkan hawa nafsu seperti kita. Yang beliau sampaikan semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara wahyu, maka mustahil adanya kebohongan atau kedustaan. Sekali lagi, ayo yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 30 jutanya menyusul. Amin. Amin. Masih mengharap ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah pengajian menjelang pernikahan yang insya Allah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf bapak ibu, berbicara rizki bukan hanya harta, bukan hanya warang parang tak, bukan hanya duit tak, bukan hanya galung tak, bukan hanya darah ya, darah tak. Mohon maaf bapak ibu, walaupun saya dari Pindrang, saya kan bukan asli orang Pindrang. Suami saya di orang Pindrang, saya aslinya orang Bogor, Jawa Barat. Jadi depa macam bicara uji. Nariko cek macam cek dek. Apa-apa saja yang diberikan oleh Allah itu rizki. Sehat itu rizki. Punya kesempatan itu rizki. Punya banyak saudara itu rizki. Punya banyak teman itu rizki. Punya banyak anak rizki. Punya banyak istri. Tidak. Yang saya tanya belakang bukan itu ya. Pak, punya banyak anak rizki. Kalau punya banyak istri, rizki. Setiap manusia rata-rata ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah. Apalagi ketika dia hidup di dunianya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan. Dia seakan-akan ingin hidup selamanya di dunia. Atau minimal, aku ingin hidup 1000 tahun lagi di dunia ini. Tapi kita semua punya batasan. Tapi kalau kita ingin sekali dipanjangkan umurnya, mohon maaf, kalau saya ceramah taksiyah atau ceramah kematian, saya selalu bertanya berapa usianya almarhum atau almarhumah. Selama saya keliling ceramah taksiyah dari daerah-daerah lintas kabupaten, lintas provinsi, saya pegang rekod yang paling panjang umurnya saya ceramah taksiyah. Yang pertama ada di Pindrang, namanya Kecamatan Batu Lapak, daerah Gunung, Bilajeng. Itu saya ceramah taksiyah meninggal usianya ibu-ibu 135 tahun. Ini juara 3. Yang kedua di Kabupaten Baru, daerah Bojo, Baru, bapak-bapak meninggal usianya 143 tahun. Keluarga besar. Jadi karena begitu panjangnya umur, beliau ini sampai punya anak, cucu, anaknya cucu, cicit, dan anaknya cicit. Kalau bahasa Bugisnya, anak, apo utuh, habis apo utuh, apo apa? Apo kaci-kaci. Apo jarum peang, apo kaci-kaci. Masya Allah, karena panjangnya umur sampai 4 keturunan. Dan kebetulan ini si bapak, Masya Allah, keluarga besar. Karena kebetulan ini bapak, mohon maaf, punya istrinya 4. Berapa bu? 4.
Oh, saya pikir ini mungkin yang menjadi penyebab beliau panjang umur, istrinya 4. Jadi kalau bapak melo malampe umur tak pamegai benek tak. Panrasa katanya. Bercanda Pak, bercanda. Masya Allah. Dan yang pertama ada daerah perbatasan Pindrang Pare-Pare, Lapa-Lapae. Itu ibu-ibu meninggal umurnya 153 tahun. Inilah yang paling panjang. Tidak tahu di Tomoni, mudah-mudahan nanti ada yang sampai 200 tahun umurnya. Amin. Amin. Kok nggak ada yang amin? Amin ya Rabbal. Tapi jangan hanya mengharapkan panjang umur, tidak ada, mohon maaf, di dalam hatinya berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah. Karena percuma panjang umur kalau tidak ada hidayah. Dia nanti tidak berbuat amal soleh, dia tidak beribadah, bahkan meninggalkan perintah-perintah Allah. Berarti dia hanya mengumpulkan pundi-pundi dosa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Cakep. Sekali lagi. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Apa gunanya? Percuma. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Laki-laki apa laki-laki yang soleh datang untuk melamar Putri Ananda. Kalau bisa dan Putri Ananda pun suka sama dia, jangan kita mohon maaf untuk mencegah anak kita berumah tangga. Oh, dia belum punya pekerjaan, dia belum punya penghasilan, dia belum punya gaji. Yakin Allah yang akan memberikan rezeki kepada dua anak kita. Karena Rasulullah berpesan, ketika ada laki-laki soleh datang melamar Putri Ananda, lalu Ananda tolak, mohon maaf, lalu bapak ibu menolak, maka siap-siaplah akan ditunjukkan oleh Allah fitnah dan kerusakan untuk dirinya. Kenapa? Karena agama diprioritaskan. Bila perlu ibu bapak, ketika Ananda akan dilamar, dipinang oleh laki-laki, yang pertama kali ditanya, jangan gajinya berapa, jangan mohon maaf kerja di mana, uang penaik berapa. Yang pertama kali ditanya, mohon maaf, jelas kalau agama harus Islam. Ketika ditanya pertama kali adalah apa? Nah, bisa baca surat Al-Fatihah. Yang kedua, nah, bisa azan dan iqamah. Kenapa? Suratul Fatihah sebagai syarat mutlak ketika dia menjadi imam, dia minimal harus baca surat Al-Fatihah sebagai rukun daripada sholat. Kapan surat Fatihah tidak dibaca di dalam sholat, maka tidak sah sholat kita. Kalau mengenai surat yang nggak apa-apa, surat yang pendek, kul juga nggak apa-apa, trikul. Kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas. Ya satu kali kul nggak apa-apa, karena surat itu bukan wajib, tapi Al-Fatihah itu yang wajib. Azan dan iqamah, seorang ayah, seorang bapak, pertama kali kewajibannya ketika anak lahir adalah apa? Mengumandangkan azan di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri. Minimal dia harus tahu itu qomat dan azan. Masya Allah. Jadi mulai sekarang seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Itu adalah kewajiban kita. Untuk apa? Memberikan jalan agar anak-anak kita mendapatkan jodoh yang soleh atau solehah. Karena ketika kita menginginkan putra putri kita, cucu anak kita nanti menjadi anak yang soleh, maka apa? Harus diperhatikan bibitnya dulu. Kalau bibitnya soleh suaminya, bibitnya soleh, mohon maaf, soleha istrinya, maka insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Laki-laki yang dilaknat oleh Allah yang pertama, laki-laki yang tidak mau berencana menikah sepanjang hidupnya. Apa kewajiban laki-laki? Tentu memberikan nafkah lahir dan batin kepada pasangan hidupnya. Lahir, memberikan uang belanja, itu merupakan satu kewajiban semaksimal mungkin, semampu mungkin. Bahkan Rasulullah berpesan, khairukum li ahlihi wal nisa'i. Sebaik-baiknya engkau wahai suami, sebaik-baiknya engkau wahai suami adalah suami yang paling baik terhadap keluarga dan istrinya. Baik secara materi maupun apa? Nafkah secara batin, cinta kasih dan kasih sayang. Hak yang lain apa?
Untuk apa? Yaitu sandang, pangan, papan, perhatian, dan juga apa? Berikan kesempatan untuk mencari ilmu. Kalau memang bapak tidak bisa memberikan ilmu kepada istrinya, berikan kesempatan istri kita untuk belajar, hadir di acara majelis taklim, hadir di acara pengajian dan sebagainya. Memberikan kesempatan kepada istri kita untuk apa? Mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, agar apa? Menjadi istri-istri yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Di tengah kesibukannya, Masya Allah, tetap menjaga sholat 5 waktunya. Jangan sampai ada, mohon maaf, kita menjadi istri yang apa? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalaman ya. Ya Allah, tidak kamu sumpah jangan. Subuh kesiangan, oh Masya Allah, Allah sudah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan. Apalagi boting paru, tidak ada harapan. Subuh kesiangan, zuhur tadi marepa manasu, marepa mapa boting, marepa magalu, marepa mabalu, marepa madara, marepa magosok. Ini ditomoni marepa magosip. Ya Allah ya Rahman ya Karim, tidak ada salatnya. Salat aja yang belum, mohon maaf, yang salat aja belum tentu diterima, apalagi yang dia musung pajang, betul tidak? Ya Allah ya Rahman ya Karim, apa nanti mau dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi ketika seorang istri bisa menjaga salat 5 waktunya, wasalat sahraha, seorang istri bisa menjaga puasa Ramadannya sebenar-benarnya puasa. Karena mohon maaf, banyak orang yang berpuasa, rubba min shaimin falaysa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya itu sendiri, hanya lapar dan haus saja yang dia dapati. Kenapa? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tapi mulutnya tidak puasa menggunjingkan orang. Mulutnya tidak puasa memfitnah orang, mencaci maki orang, mencela orang. Matanya tidak puasa melihat maksiat dan sebagainya. Kenapa? Seorang wanita semakin tertutup dirinya, semakin tertutup auratnya, akan semakin tinggi nilainya di mata Allah. Saya tanya, ibu biasa jalan-jalan ke mall? Biasa. Kalau lihat jalan-jalan ke mall, lihat barang di etalase, di lemari kaca. Kira-kira yang di lemari kaca itu barang murah atau barang mahal? Hah? Murah atau mahal? Mahal, yang bermerek, yang branded. Masya Allah, semakin bermerek, semakin mahal, akan semakin terjaga, etalasenya dikunci, digembok. Kenapa? Barang mahal. Tapi yang murah, oh, diobral, diinjak-injak, diacukan dan sebagainya. Ini mohon maaf, kehormatan wanita semakin tertutup, akan semakin mahal matanya dinilai agama, insya Allah. Ketika seorang istri taat kepada suaminya, ibu biasa melawan sama suami? Biasa. Biasa melawan sama suami? Biasa marah-marah sama suami? Biasa. Biasa bohong sama suami? Pak, kalau suami istri lagi marah-marah, bapak dimaklumi saja, anggap saja angin lalu. Karena memang ini sunatullah. Bukannya saya, mohon maaf, bukannya kami membela kami sendiri, tapi memang menurut penelitian, mohon maaf, kita kan ketika berkomunikasi, baik komunikasi lisan, tulisan maupun isyarat, ini kan pakai otak sebelah kiri atau sebelah kanan. Mohon maaf, sebelah kiri. Jadi pernah diteliti, laki-laki, mohon maaf, sepanjang hari 24 jam, 1 hari 1 malam, itu laki-laki bisa berkomunikasi 5.000 sampai 7.000 kata setiap harinya. Paling banyak 7.000 kata. Ini laki-laki. Tapi kalau perempuan, alat komunikasinya otak sebelah kiri plus kanan depan. Ada plusnya.
Dan pernah diteliti, ternyata perempuan bisa berkomunikasi satu hari satu malam sampai 20.000 kata. Bayangkan, bapak 5.000 kata, ibu 20.000 kata. Jadi wajar kalau ibu, bapak baru ngomong satu kata, Bu, kenapa Ji begitu? Ih, bapak nggak tahu rasa maklum 20.000 kata. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ibu chat istri suaminya, WA, Pak, nanti pulang dari kantor tolong mampir di jalan ini, belikan martabak, yang martabak isi daging sama jamur sama terang bulan yang isi. Panjang sekali chatnya, tapi jawaban bapak apa? Oke. Berarti apa? Suami tak masih normal.